Hai guys, balik lagi di podcast Cerita Kia dengan gue sendiri Vivi atau Kia yang bakal nemenin kalian dimanapun kalian berada. Oke, jadi untuk malam ini untuk malam ini gue bakal bahas tema dimana ini request salah satu orang dan dia nanya ke gue juga dan gue disuruh share tema yang bakal gue bahas malam ini, dan semoga teman-teman semua ya enjoy aja lah ya dengerinnya. Oke, jadi tema yang bakal gue angkat malam ini itu adalah alasan tiba-tiba pergi. Nah ini nih alasan tiba-tiba pergi yang kita nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia pergi gitu kan, entah ini pacar, teman, sahabat gitu kan. Nah terus temen gue awalnya tuh chat WA gue, dia curhat dan dia kebetulan dia lagi deket sama orang, terus tiba-tiba sempet ada debat dikit katanya. Terus udah kayak gitu gue kasih advice dong ya kan, ya minta maaf kalau misalkan di antara salah satunya ada yang salah, ya minta maaf kayak gitu kan. Nah terus katanya dia tuh udah minta maaf tapi tiba-tiba ya kan, orang ini cowok ya, terus tiba-tiba si cewek ini tuh ninggalin gitu, maunya ngilang gitu aja gitu loh. Nah dia minta kenapa sih cewek tuh tiba-tiba hilang tanpa kabar atau pergi gitu aja, dia bilang kayak gitu. Nah kalau menurut gue, dan dia nanya lu pernah nggak ngelakuin hal itu? Terus terus gue bilang sama dia ya gue bilang apa adanya yang pernah gue jalanin, karena kan dia juga coba lo bahas di podcast lu ya tentang ini kayak gitu kan. Nah emang ini anak kurang ngajar emang ya, menjebak gitu. Kalau untuk hal itu gue sejujurnya gue sering beberapa kali melakukan hal itu gitu. Nah gue sih kalau gue ngasih advice ke dia ya benar, emang ada beberapa kemungkinan kenapa cewek tuh tiba-tiba ngilang gitu aja, ngilang tanpa kabar, atau yang kayak yang maksudnya lancar komunikasi tiba-tiba nggak lancar. Ya itu tuh sebenarnya ada sebabnya, terus ada yang dia lagi pikirin, terus akhirnya dia memutuskan hal itu, terus kemudian ada hal lain yang mungkin dia nggak bisa ceritain kayak gitu ya. Nah gue sih ngasih tahu ke temen gue seperti itu gitu ya. Mungkin temen PDKT-nya dia ya, mungkin PDKT-nya si temen gue ini ya mungkin dia lagi kayak, kalau menurut gue ya kayak lagi karena di gue lihat chattingannya juga, maksudnya debatnya tuh ya nggak parah-parah banget gitu kan. Dia tuh lagi bahas suatu hal terus kayak beda opini gitu, terus ya udah, terus tiba-tiba ceweknya si cewek teman gue ini tiba-tiba nggak respon lagi gitu, terus dibalasnya besokan harinya kayak gitu kan. Nah ya mungkin dia masih bete kali, dia orangnya mungkin yang yang pemikirannya tuh idealis kali, yang kayak mungkin ketika debat dia nggak pengen dikalahkan gitu, udah ikutin kayak gitu kan ya. Cuman kan ya kalau kayak gitu ya parah juga sih ya, karena kan semua orang kan bebas berpendapat ya nggak sih, bebas bersuara. Jadi ya ketika misal lu meminta advice dari seseorang ya harusnya mau nggak mau itu harus diterima, walaupun memang nggak sesuai dengan keinginannya kita sih kayak gitu. Nah teman gue ini karena menjebak gue disuruh bahas di podcast Cerita Kia, jadi ya itu yang gue kasih tahu. Jadi ada beberapa hal kenapa tiba-tiba ini, maupun cewek maupun cowok ya, nggak cuma hanya cewek ya mungkin ada beberapa hal yang mereka harus, yang pertama mungkin ada yang dia rasain tapi dia nggak bisa mau ngungkapin bingung posisinya gitu kan ya, gue nggak tahu itu gitu kan. Terus yang kedua ya mungkin emang dia lagi sibuk ya kan, atau dia emang lagi banyak pikiran, atau dia emang lagi ada masalah, bisa jadi kayak gitu. Terus yang ketiga
ya mungkin dia mau menghindari apa ya, ya mungkin dia mau menghindari hal-hal yang buat dia tuh nggak nyaman ketika komunikasi sama lu gitu kan. Ya mungkin ada suatu hal yang kayak jadi ngeganjel, terus yaudah deh nanti dulu gitu kan, ntar kalau misalkan udah itu ntar baru lagi, kan ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang ngetes, coba deh gue pura-pura ngilang, orang ini kayak gimana ya, nyariin gak ya. Nah ada juga yang kayak gitu tuh ya, pura-pura ngetes gitu. Jadi ada 5 tipe yang seperti itu. Tapi itu menurut gue ya, menurut gue pribadi gitu kan. Nah kalau gue pernah nggak sih ngelakuin hal itu? Nah kalau sejujurnya gue pernah gitu kan, dan itu beberapa kali gue ngelakuin hal itu. Nah itu pun gue lakuin nggak ke cowok doang ya, ke cewek juga ada gitu kan, cuman itu gue ada sebabnya gitu kan. Nah kalau yang ke ke teman gue, semua gue anggap semua teman, gak ada sahabat ya, karena gue agak trauma yang namanya sahabat gitu kan. Kayak ada satu titik yang dimana gue kayak oke, ternyata yang namanya sahabat tuh harus yang ini, atau ya nanti bakal gue bahas di podcast episode yang selanjutnya aja kali ya. Pokoknya gue semua anggap teman. Jadi gue ada teman gue, ini beberapa gue ngilang tanpa kabar gitu kan, tapi maksudnya masih komunikasi, masih komunikasinya dalam arti kalau misal gue lagi di mana, misal dia mau ngajak ketemu ya udah ketemu gitu kan. Tapi gue yang nggak itu banget, maksudnya yang emang sebenarnya tiba-tiba gue yang ngilang gitu aja. Karena yang pertama, gue kenapa tiba-tiba ngejauh atau tiba-tiba ngilang ya karena dia membuat suatu kesalahan tapi dia nggak ngakuin di depan gue gitu kan. Nah bagi gue ketika lu ngakuin kesalahan, gue lebih suka orang yang jujur apa adanya, ngomong apa adanya daripada ngumpet-ngumpetin terus gue taunya dari orang lain. Nah itu gue nggak suka. Terus yang kedua adalah dia yang terlalu menjatuhkan orang di depan gue. Nah gue nggak bisa terima itu kalau misalkan nggak sesuai dengan kenyataannya kayak gitu kan. Dan lu siapa yang bisa menjatuhkan orang gitu kan? Kita nggak bisa menjatuhkan orang dengan sembarang ngomong ini itu. Nah gue tuh nggak bisa kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau gue harus menghindari, maksudnya nggak musuhan ya, tapi kayak menghindari aja, yang jaga jarak, ada jarak gitu untuk berteman gitu. Terus ada juga yang pernah gua tiba-tiba ngabarin tanpa kabar karena dia deket juga sama cowok yang lagi gue PDKT. Itu beberapa tahun lalu itu pernah itu. Terus kedua adalah yang membuat gue ilfeel, itu juga ada. Alasannya adalah yang nggak bisa gue ceritain gitu kan, itu ke cewek. Terus kalau ke cowok, kalau ke cowok nih ada beberapa yang maksudnya gue nggak, yang gue tiba-tiba yang ngindar sih, karena ya balik lagi sama kasusnya kayak cowok yang temen gue cewek. Terus sama juga maunya yang gue bilangin di awal tadi, ada 5 tipe yang kenapa tiba-tiba ngejauh atau tiba-tiba ngindar gitu atau hilang tanpa kabar. Ya karena gue nggak bisa ngejelasin secara nggak bisa ngejelasin secara detailnya, spesifiknya seperti apa gitu kan, permasalahannya kayak gimana. Cuman emang gue kalau misalnya dari kayak gitu ya tadi emang ada sesuatu hal yang bagi gue yang nggak bisa, maksudnya nggak bisa maksudnya gue kayak jaga jarak itu cari aman gitu. Cari amannya dalam arti kata ya maksudnya ini antara cowok ke cewek loh gitu kan, itu sih. Terus maksudnya kalau misalkan kita suka tuh kayak jaga jarak gitu biar pertemanan ini nggak hancur kayak gitu. Kalau gue ada yang gara-gara itu gitu kan. Terus ada juga sih sebenarnya kita udah komitmen temen, nah itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Terus ada juga yang ini gue kebanyakan menghindar sama teman-teman cowok gue, maksudnya teman-teman yang cowok itu adalah ketika dia sudah memiliki pasangan atau dia lagi mau komitmen sama hubungannya. Dan gue lebih bukannya menghindar atau gimana sih, kayak lebih hubungannya nggak terlalu intens lagi gitu kan.
Terus yang maksudnya yang nggak seperti dulu yang intens banget yang setiap saat WA atau chattingan di Instagram atau teleponan atau FaceTime juga kan, pernah juga tuh sering FaceTime kayak gitu. Nah karena memang udah punya cewek ya, maksudnya nggak perlu lagi ngelakuin hal itu gitu kan. Maksudnya even cewek itu kenal kita dan it's okay aja dan no problem, maksudnya komunikasi sama kita, tetap aja kita harus, namanya juga perempuan, kita harus tetap menghargai pasangan teman kita kayak gitu kan. Terus kita juga harus yang menghormati menghormati hubungannya dia gitu. Jangan sampai ya kan mungkin awal-awal ya kan di mulut lo ya nggak apa-apa gitu kan, cuman tetap aja pasti bakal ada muncul kecurigaan kan. Perempuan kan sensitif perasaannya dan pemikirannya, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya lebih baik ya kan, nggak perlu intens seperti itu kalau gue. Nah terus ada lagi juga kalau misalkan ya nggak jauh beda sih permasalahannya sama kalau misal gue ngindar tiba-tiba sama temen cewek ya, maunya sama aja. Cuman kalau cowok kan lebih kompleks banget kan, karena kan dia ya tahu sendiri kalau misalkan terlalu akrab sama temen cewek tapi dia udah punya pacar, ya maunya emang kalau kalian bilang ya topik kan nggak apa-apa, cuman temenan toh, kalau misalnya ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau gue berprinsip adalah, kalau gue punya prinsip ketika gue punya temen cowok nih, gue jujur teman rata-rata kebanyakan cowok, gue berpegang prinsip kalau misalnya dia sudah memiliki pasangan ya udah ngapain lagi terlalu intens gitu, sampai FaceTime, sampai teleponan, sampai chatting di IG dan lain-lainnya, kecuali misalnya dia minta bantuan. Terus emang untuk ceweknya juga ya oke gitu, nggak masalah gitu, malah seneng ya kan. Tapi ceweknya juga tuh ya tetap, kalau tahu kan tetap aja kita harus menghargain kayak gitu guys. Untuk teman gue nih udah gue ceritain, lu ya emang dasar sukanya ngejebak ya, pokoknya kayak gitu. Nah jadi ketika temen kalian atau kalian memiliki temen yang udah deket banget sama kalian, atau kalian lagi PDKT sama seseorang terus tiba-tiba ngejauh dari kalian, ya yang tadi gue bilang ada 5 hal yang dari salah satu 5 hal itu yang tadi gue sebutin ya itu gitu. Mungkin ya emang lagi kesel atau lagi apa, atau emang ada sesuatu hal yang gak bisa diceritain, masalah ya kan, atau emang dia lagi ruyang banget pikirannya, atau emang dia lagi pengen hindar karena ada sesuatu hal, apalagi lawan jenis gitu kan. Jadi ya terus gue harus kayak gimana nih kalau misalkan ada temen yang kayak gitu. Nah sejujurnya ya nggak cuma gue yang ngelakuin hal itu ya, temen gue juga ada yang ngelakuin hal itu ke gue. Nah apa yang harus dilakukan ya, dia harus lakukannya ya kita nggak usah yang marah-marah juga gitu kan, kita terima aja. Ya mungkin emang di dalam benak kita, pikiran kita bertanya-tanya, kenapa sih, ada apa sih, emang salah gue di mana. Pasti kalian berpikiran seperti itu, sama gue juga pernah berpikiran seperti itu. Cuman kalau gue adalah caranya ya udah, maksudnya gue tetap hey gimana, apa kabar, ya tetap chatting, tetap ini, walaupun emang balasnya lama, balasnya cuek gitu kan, ya setidaknya kita sebagai teman mau masih ada perhatian ke dia dan mau menanyakan kabarnya dia tuh bagaimana kayak gitu. Tapi beda ya kalau yang udah punya pasangan ya nggak kayak gitu lah gue ngapain gitu kan gitu. Pokoknya kalau ada temen gue yang kayak gitu ya gue ngelakuin hal itu ya, semuanya tetap komunikasi, berhubungan baik, nggak unfollowan kayak gitu tuh, nggak, tetap followan gitu kan. Bahkan dia bikin instastory apa gue komen kayak gitu karena emang ada ya itu yang gue bilang tadi gitu. Semua orang tuh pasti punya lingkup dimana ya dia mungkin lagi butuh sendiri, emang ada yang tadi gue sebutin 5 hal yang tadi itu gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu khawatir, tinggal kita balik lagi introspeksi diri sama diri sendiri. Ya kenapa ya dia kok jauh, apa sih salah gue. Lu
lu lihat lagi story chattingannya, atau lu inget-inget lagi ketika ketemu atau teleponan atau FaceTime, lo habis bercanda apa, ngomong apa yang tiba-tiba membuat dia diam, ya kan, tiba-tiba membuat dia jauh kayak gitu. Jadi sebagai introspeksi diri kita juga, biar ketika Moja kembali lagi berteman atau berkomunikasi, itu hal itu nggak terjadi lagi kayak gitu guys. Tapi kalau misalkan teman-teman semua kayak udah punya prinsip, kalau udah join udah gue nggak mau ini lagi, ya terserah, itu balik lagi ke teman-teman semua, ya kan, karena masing-masing orang punya pendirian, masing-masing orang punya prinsip, ya kan, dan masing-masing orang punya pendapat. Cuman kalau menurut gue, ketika teman udah kembali normal dan maksudnya mau komunikasi lagi sama kita, ya kita inilah buka tangan lah gitu kan, buka tangan kita untuk menerima dia lagi kayak gitu. Jangan sampai enggak kayak gitu kan, walaupun dia salahnya gimana, kita juga tetap akan ada salahnya kayak gitu. Oke, jadi ini sesuai permintaan dari teman gue, dan kebetulan dia juga emang habis curhat, ya nggak apa-apa sih, sambil sharing sambil ya biar tahu oh ternyata sebabnya gitu yang tadi yang gue bilangin ya. Oke. Jadi mungkin itu aja podcast gue untuk malam ini, perihal tiba-tiba ngilang gitu aja atau ngilang tanpa kabar gitu ya. Ya semoga kalian yang lagi merasakan di fase itu, ya semoga temennya bisa balik lagi ya gitu ya. Ya semoga temennya punya masalah cepat selesai ya mungkin bete-nya cepat selesai juga, atau mungkin karena perasaan, ya nggak tahu ya, itu urusannya ya kalian sama temennya kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah kalau gue sih ya udahlah gitu. Jadi mungkin itu aja podcast cerita Kia untuk pembahasan tema malam ini. Semoga podcast cerita Kia bisa diterima oleh kalian menikmati podcast gue. Kalau misalkan ada advice, mau komen, terus mau share cerita juga atau mau nanya, ya kalian boleh DM aja di IG-nya cerita Kia. Oke guys. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe podcast cerita Kia di YouTube. Linknya ada di Instagram, kalian bisa buka di situ. Jangan lupa follow IG-nya cerita_Kia, IG pribadi gue Vivi_NovSTR. Oke guys, mungkin itu aja dari gue. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan semoga kalian bisa menikmati podcast dari gue. Ini aja dari gue ngucapin salam dari Kia.